Kios. Warga di permukiman di Jalan Kusuma Raya, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan kebakaran yang menghanguskan 4 kios burung, bengkel motor, kios servis televisi, dan warung rokok milik warga. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi ini pun terekam kamera warga. Sumber api diketahui berasal dari hubungan pendek arus listrik dari kios servis televisi yang sudah tutup. Api tiba-tiba membesar, bahkan sempat terjadi ledakan dan merembet ke kios yang lainnya. Pertama mah muncul kan mati lampu, dinyalain, mati lagi, terus muncul asap dari servis TV. Pas saya dobrak, udah ada api. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dugaan sementara dari korsleting listrik, terus merembet ke kios lainnya. Dari dampak Kota Bekasi didirikan 3 unit pompa dan 1 unit rescue, Pak. Jadi sekarang sudah aman, sudah terkendali dan persiapan pengecekan. Proses pendinginan dilakukan, sejumlah pedagang berusaha mencari barang-barang yang dapat diselamatkan. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Kepolisian Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Daging sapi menyentuh harga Rp160.000 per kilogram, penjual dan pembeli tercekik. Waspada cuaca buruk, 2 orang meninggal dunia tertimpa pohon tumbang di Sukabumi, Jawa Barat. Kemacetan menghiasi jalan menuju kawasan wisata di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari sebuah mobil ambulans yang diberhentikan paksa oleh polisi karena berkendara secara ugal-ugalan. Setelah diperiksa, ambulans tersebut mengangkut sebuah motor bodong. Kendaraan ambulans menggunakan rotator dan memberikan sirine, ternyata Beredar luas di media sosial, 2 polisi lalu lintas Polda Sulsel menghentikan paksa sebuah mobil ambulans yang dikemudikan sang sopir dengan ugal-ugalan dan membunyikan sirine untuk meminta jalan. Setelah diberhentikan, petugas tidak menemukan adanya peralatan medis ataupun pasien. Melainkan 1 unit motor bodong yang tidak memiliki kelengkapan surat di dalam mobil tersebut. Tidak hanya itu, mobil ambulans ini rupanya tidak membayar pajak kendaraan selama 5 tahun. Nah, setelah diperhatikan ternyata kendaraan tersebut sedang tidak membawa pasien ataupun jenazah, tapi dia membawa satu unit sepeda motor tanpa surat-surat. Kini sang sopir beserta mobilnya ditahan untuk dimintai keterangan dan sanksi tilang. Petugas pun mengimbau seluruh sopir ambulans menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dan jangan bunyikan sirine bila tidak dalam keadaan darurat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin, Ainus melaporkan. Diduga nekat melawan arah saat kondisi jalan tengah sepi, sebuah minibus menabrak truk bermuatan sampah di Jalan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin dini hari tadi. Kerasnya tabrakan membuat kedua pengemudi minibus dan truk terluka parah. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan sampah yang melaju kencang dari arah Pondok Indah menuju Jalan Panjang Kebonjeruk ditabrak
oleh sebuah minibus yang melawan arah dengan kecepatan tinggi. Kuatnya tabrakan membuat kedua rusak parah di bagian depan. Isi truk sampah pun berceceran di tengah jalan. Pada saat kejadian, Senin dini hari tadi, suasana jalan sedang sepi. Pengemudi truk maupun minibus mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini polisi masih menyelidiki kecelakaan untuk memastikan kejadian ini. Akibat menerobos lampu merah, pengendara motor menabrak motor gede yang dikendarai anggota polisi patroli dan pengawalan di pertigaan Jalan Margaguna Radio dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebuah video rekaman dari dashcam sebuah mobil terekam detik-detik tabrakan antara pengendara motor dengan anggota patrol dan pengawalan di pertigaan Jalan Margaguna Radio dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video ini, dua sepeda motor patwal polisi datang dari arah Radio Dalam dan berhenti di pertigaan Jalan Margaguna. Namun dari arah Pondok Indah datang sebuah motor dengan kecepatan tinggi, menabrak kencang bagian depan salah satu moge patwal hingga kedua motor terjatuh. Udah dua, langsung nyodok. Nah, gitu doang udah. Dia nabrak apa sih, Bang? Nabrak motor polisi. Oh. Polwan apa gitu. Itu Akibat peristiwa ini, motor anggota polisi patroli dan pengawalan mengalami kerusakan di bagian stang motor. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangpati, Aijus melaporkan. Keracunan massal usai menyantap makanan syukuran terjadi di Pulau Suwangi, Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami muntah dan pusing. Puluhan warga Pulau Suwangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala keracunan massal. Warga dibantu relawan langsung membawa korban keracunan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Korban mengalami mual dan pusing usai menyantap makanan saat menghadiri acara keagamaan di salah satu rumah warga setempat. Makan tadi lah soto, nasi sop, logado. berapa orang keluarga biar? Karena tadi bapak Jainah berempat, aku anak sikung, 5 sama anak sekeluarga. Berdasarkan data yang didapat, sebanyak 88 orang menjadi korban keracunan makanan. Pihak kepolisian setempat masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengamankan barang bukti makanan yang disantap oleh warga. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kesal kerap ditagih utang, paman tega menusuk keponakannya dengan pisau hingga tewas. Korban tewas akibat mengalami luka tusukan yang dalam pada bagian dada. Pria 31 tahun ini ditangkap di perumahan Bumi Asri Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah sebelumnya menusuk Sarda Marganda Simanjuntak, keponakannya dengan pisau hingga tewas bersimbah darah di rumahnya. Warga sempat mendengar istri korban berteriak meminta tolong karena melihat suaminya dianiaya pelaku. Saat warga berdatangan, korban sudah terkapar bersimbah darah akibat luka tusuk di dada. Warga sempat membawa korban ke rumah sakit namun nyawa korban tak selamat. Langsung serang aja gitu, langsung ditusukin si korban itu. Jadi mau saya laporin ke Polsek, katanya saudaranya. Apa tahu itu masalah apa sih? Masalahnya saya kayaknya kira utang piutang kayaknya itu. Pelaku nekat menusuk korban hingga tewas lantaran kesal kerap ditagih utang 10 juta rupiah oleh korban setiap hari. Selain mengamankan pelaku, polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara juga menyita 1 bilah pisau panjang yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Motifnya ini masih dugaan ya, dugaan informasi kata si pelaku masalah hutang. Untuk korbannya lukanya di sebelah kanan, dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
3 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Ketiganya terbukti memperkosa anak di bawah umur di kawasan pantai wisata Tanjung Bayam. 3 remaja pria terpaksa berurusan dengan polisi setelah terbukti memperkosa seorang perempuan berusia 14 tahun di kawasan pantai wisata Tanjung Bayam. Ketiga pelaku yang berusia 17 hingga 18 tahun ini dibekuk di lokasi yang berbeda. Modus para pelaku mengajak korban bersama teman wanitanya berwisata bersama. Saat korban sendirian, para pelaku langsung melakukan aksi bejatnya di tepi pantai, kemudian kabur meninggalkan korban. Selain 3 pelaku, teman wanita korban juga diperiksa sebagai saksi. Kini para pelaku terancam 15 tahun penjara. Untuk modus mereka, 3 orang pelaku tersebut membawa korban bersama 1 orang teman perempuannya yang tempat pariwisata yang ada di Kota Makassar, tempatnya di Pantai Tanjung Bayam. Kemudian sampai bisa terjadi itu bagaimana? Jadi 3 orang tersebut setelah korban lengah sedang sendiri berada di pinggir pantai, 3 orang tersebut bersama temannya memaksa korban untuk membuka pakaian yang digunakan oleh korban. Belasan warga yang diduga sedang melakukan ritual di pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur dibubarkan petugas. Mereka diminta tidak melakukan ritual di wilayah pantai selatan Jember karena dinilai berbahaya. Beberapa video amatir menunjukkan sejumlah orang yang sedang mengangkat tangan sambil berendam di pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur. 18 warga yang berasal dari Nganjuk ini diduga sedang melakukan sebuah ritual. Petugas Pol Airut, tim SAR, dan relawan yang mengetahui aktivitas tersebut langsung meminta mereka membubarkan diri. Di mana di Pantai Watu Ulo telah terjadi orang melaksanakan ritual, dan alhamdulillah sudah dihalau oleh petugas Satpol Airut Polres Jember, Puspita Kecamatan Ambulu, dan para relawan serta SAR binaan, sehingga mereka tidak ada menjadi korban dan mereka selamat ada di sekitar pesisir Pantai Watu Ulo Ambulu. Meski saat kejadian ombak tidak begitu besar, aktivitas warga ini tetap dinilai berbahaya. Pembubaran dilakukan agar peristiwa maut yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Batu nisan bertuliskan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada nisannya dibongkar warga karena membuat resah. Tokoh agama setempat memastikan makam bukan makam keturunan Nabi. Warga kampung Cihurip, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten membongkar nisan makam bertuliskan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada Sabtu siang. Batu nisan bertuliskan keturunan Nabi berusia 1.200 tahun ini dibongkar karena membuat resah warga dan dikhawatirkan bisa menyesatkan masyarakat. Pembongkaran merupakan kesepakatan tokoh masyarakat dan ulama setempat yang menyatakan makam ini bukan keturunan Nabi. Kepala Dusun Sofian mengatakan nisan bertuliskan keturunan Nabi ini pertama kali ditemukan beberapa warga yang akan menggali lubang kubur, lalu temuan ini dilaporkan ke aparat setempat. Ini sesat gitu. Akhirnya diambil kesepakatan persetujuan dari para tokoh ulama dan masyarakat. Bisa dipastikan sudah bahwa ini bukan makam keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi di sini, dan bisa dipastikan bahwa makam di sini adalah bukan Pak ya, bisa dipastikan bukan makam keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam, yang notabene beredar di media sosial bahwa makam yang ada di wilayah kampung apa ini Pak? Cihurup. Kampung Cihurup betul-betul bukan makam keturunan atau silsilahnya itu tidak nyambung. Setelah diselidiki, nisan bertuliskan Nesah binti Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ini ternyata dipasang oleh 7 warga asal Serang, Banten. Mereka telah meminta maaf karena membuat resah masyarakat dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Protes pada pemerintah atas tingginya harga daging sapi, sejumlah pedagang daging mogok berjualan. Sesaat lagi di Ayu Siang bersama rekan Pram Sunjaya.